Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini Selasa 9 Mei 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. DPUPR Kabupaten Pandeglang monitoring proyek pembangunan ruas jalan Cibitung Lebak. Pemprov Banten dukung Festival Merah Putih untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan budaya di Provinsi Banten. Wali Kota Cilegon meresmikan program Sarana Prasarana Lingkungan Warga atau SALIRA di lingkungan Tegaluar, Kecamatan Ciwandan. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUTR Kabupaten Pandeglang melakukan monitoring proyek pembangunan ruas jalan Cibitung Lebak sepanjang 4,45 km. Monitoring dilakukan untuk mengetahui secara langsung proses pengerjaan dan sejauh mana progresnya dengan melihat langsung di lapangan. Berikut laporan Tukma Daulay dari Radio Angkasa Pandeglang. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Pandeglang, Asep Rahmat melaksanakan monitoring proyek pembangunan Jalan Cibitung Lebak, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang. Anggaran proyek Jalan Cibitung Lebak bersumber dari Dana Alokasi Khusus atau DAK Aspirasi Tahun Anggaran 2023. Kabid Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang, Ade Juliansyah saat ditemui pada hari Senin, 8 Mei 2023 mengatakan bahwa monitoring dilakukan untuk mengetahui proses pengerjaan dan progresnya secara langsung melihat di lapangan. Ade menambahkan, Kadis DPUPR Kabupaten Pandeglang sudah melakukan monitoring ruas jalan Cibitung Lebak sepanjang 4,45 km. Hasil monitoring di lapangan, dari target pengerjaan 4,45 km ruas jalan Cibitung Lebak sudah tertangani sebanyak 70% dengan penanganan jalan beton, termasuk juga progres penyelesaian jembatan untuk masa waktu pengerjaan selama 180 hari atau sampai dengan bulan Agustus 2023. Ade mengungkapkan bahwa proyek pengerjaan jalan dibiayai dari DAK sebanyak 2 ruas jalan. Pertama, ruas jalan Cibitung Lebak, Kecamatan Munjul, dan 1 ruas lagi, Jalan Cukupaeun, Turus, Kecamatan Sindang Resmi, sepanjang 1,1 km. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pandeglang, Asep Rahmat mengatakan bahwa monitoring dilakukan untuk melihat progres fisik pengerjaan jalan. Menurut Asep, dengan adanya program pembangunan jalan kabupaten yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus atau DAK, tahun anggaran 2023 ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pandeglang, terutama di Kecamatan Munjul. Ini dikarenakan di Kecamatan Munjul menjadi salah satu lokasi yang kondisi jalannya mendapatkan penanganan dengan dibiayai dari DAK, yakni di ruas Jalan Cibitung Lebak. Asep berharap semoga masyarakat bisa menjaga dan memelihara infrastruktur yang sudah dibangun oleh Pemkab Pandeglang agar bisa bermanfaat lebih lama untuk kepentingan masyarakat. Dari 98,9 FM Angkasa Radio Pandeglang, Tukma Daulay mengabarkan untuk Berita Banten. Pendengar, pemerintah Provinsi Banten mendukung diselenggarakannya Festival Merah Putih yang diselenggarakan oleh Solidaritas Merah Putih Provinsi Banten sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan budaya di Provinsi Banten. Event yang dilaksanakan di alun-alun barat kota Serang ini dibuka secara resmi oleh pejabat Gubernur Banten Al-Muktabar hari Sabtu 6 Mei 2023. Berikut laporan Faris dari Hot Radio Serang. Pemerintah Provinsi Banten mendukung Festival Merah Putih sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan budaya di Provinsi Banten.
Kegiatan ini selaras dengan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia yang bertujuan membangun Banten berarti membangun Indonesia. Hal tersebut diungkap saat Al-Muktabar menghadiri pembukaan Festival Merah Putih yang dilaksanakan oleh Solidaritas Merah Putih Provinsi Banten di alun-alun barat Kota Serang 6 Mei 2023. Agenda Festival Merah Putih yang dikemas dalam pelestarian budaya ini diharapkan tidak hanya meningkatkan daya beli masyarakat, namun juga bisa membangun Provinsi Banten dari segi seni dan budaya. Festival Merah Putih ini hasil kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dengan tujuan yang sama, yaitu bersama-sama membangun Banten. Hal senada disampaikan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina, bahwa kegiatan ini kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat yang memiliki tujuan yang sama, yaitu membangun UMKM dan menghidupkan hiburan yang dikemas dalam pentas seni dan budaya. Faris dari Hot Radio Serang mengabarkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PR SSNI Banten. Pendengar, Wali Kota Cilegon Heldi Agustian melakukan pengguntingan pita dan peletakan batu pertama pembangunan pagar makam di lingkungan Meluar, Kecamatan Ciwandan. Hal ini sekaligus diluncurkannya secara serentak program Sarana Prasarana Lingkungan Warga atau SALIRA di Kota Cilegon. Berikut laporan Denis Setiawan dari KIS FM Cilegon. Wali Kota Cilegon, Heldi Agustian, melakukan pengguntingan pita dan peletakan batu pertama pembangunan pagar makam di lingkungan Meluar, Kelurahan Tegal Ratu, Kecamatan Ciwandan, Sabtu kemarin. Pembangunan pagar makam di lingkungan Meluar itu merupakan peluncuran serentak program pembangunan sarana prasarana lingkungan warga atau SALIRA di Kampung Meluar. Hadir dalam acara itu anggota DPRD Kota Cilegon Sabihis, Camat Ciwandan Agus Aryadi, alim ulama, tokoh masyarakat, lurah dan para kasih pembangunan sekecamatan Ciwandan, Ketua Pokmas sekecamatan Ciwandan, perwakilan Disperkim, Bapeda, bagian administrasi pembangunan Setda Kota Cilegon, RT RW dan ratusan warga kecamatan Ciwandan. Wali Kota Cilegon Heldi Agustian membeberkan 10 program unggulan wali kota dalam rangka mendorong Kota Cilegon modern dan bermartabat. Salah satunya program SALIRA di setiap kelurahan atau program pembangunan tingkat RW 100 juta per tahun. Selain itu, diungkapkan Heldi, pihaknya juga merealisasikan hibah per 2 tahun dengan jumlah 20 juta rupiah untuk Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM berdasarkan proposal e-hibah Bansos, melakukan peningkatan pendapatan guru honorer sebesar 50%, kenaikan tunjangan bagi pengawas, penilik, dan kepala sekolah, serta pemberian intensif dan tenaga kependidikan di sekolah perbatasan. Selain itu, membeberkan 10 program unggulan, Heldi juga berpesan kepada seluruh Pokmas sekecamatan Ciwandan untuk memanfaatkan program SALIRA ini dengan baik. Camat Ciwandan Agus Aryadi menambahkan, kegiatan program SALIRA 2023 di Kecamatan Ciwandan sudah dimulai untuk tahap 1 di 6 kelurahan. Agus juga menambahkan program SALIRA 2023 masih sama seperti tahun lalu terkait paving block, pagar makam, penerangan jalan umum atau PJU, dan beberapa kegiatan lain. Demikian, Denny mengabarkan untuk Berita Banten. Pendengar, demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.